warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majduddin Hasibi, absen 7 dari kelas 10 TKR 2. Saya akan menjelaskan konsep bunga tunggal. Jadi, bunga tunggal itu adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awalnya dan tidak mengalami perubahan di setiap periode. Itu artinya besar kecilnya bunga bergantung pada tabungan awalnya. Dan selama apapun kamu menabung, pasti bunganya akan tetap sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Al-Aziz, absen 13 dari kelas 10 TKR 2. Kali ini saya akan mengerjakan cara manual bunga tunggal. Dan ini soalnya Ibu Siti akan menyimpan uangnya sejumlah 10 juta di bank. Bank A menawarkan suku bunga tetap 2% per tahun, sedangkan Bank B menawarkan suku bunga majemuk 2% per tahun. Kira-kira bank mana yang lebih menguntungkan bagi Ibu Siti jika ia akan menyimpan uangnya selama 4 tahun? Dan misalnya pada tahun 2023 tabungan awal Ibu Siti adalah 10 juta. Kemudian pada tahun 2024 tabungan awal 10 juta ditambah bunga 2% dari tabungan 10 juta, yaitu 200.000. Jadi totalnya 10 juta 200.000. Pada tahun 2025 tabungan awal 10 juta 200.000 ditambah bunga yang masih sama 200.000. Jadi hasilnya 10 juta 400.000. Kemudian di tahun 2026 tabungan awal 10 juta 400.000 ditambah bunga yang masih sama 2%, yaitu 200.000. Jadi totalnya 10 juta 600.000. Dan di tahun 2027 tabungan awalnya 10 juta 600 ditambah bunga yang masih sama 200.000. Jadi hasilnya 10 juta 800.000. Sehingga tabungan Ibu Siti selama menyimpan uangnya selama 4 tahun totalnya 10 juta 800.000. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Asdiansa, absen 33 dari kelas 10 TKR 2. Saya akan menjelaskan soal bunga tunggal. Ibu Siti akan menyimpan uangnya sejumlah 10 juta rupiah di bank A, menawarkan suku bunga tetap 2% per tahun, sedangkan Bank B menawarkan suku bunga majemuk 2% juga per tahun. Kira-kira bank mana yang lebih menguntungkan bagi Ibu Siti jika ia akan menyimpan uangnya selama 4 tahun? Ini rumusnya ini. MM sama dengan modal setelah periode ke-10. MO sedangkan MO modal awal. Kalau N itu periode. D suku bunga. Kita akan menulis
5 tahun. Kalau B-nya suku bunga itu 2%. Jikanya M4-nya M4 kita jawab. M-nya diisi 1 juta rupiah. Maaf, M-nya diisi 10 juta rupiah. Satu tambah N-nya itu 4 tahun, jadi diisi 4 kali B-nya 10% jadi hingga kita tulis ininya dulu 10 juta. Dua kali 4 hasilnya kan 2/100 kali 4, jadi hasilnya koma. Itu hasilnya 0,08. Ini tulis lagi 10 juta rupiah. Ini kan 1 tambah 0,08 itu tadi salah. Saya hapus. Nah, ini langsung aja 1 tambah 0,08 yaitu 10 juta ditambah 1 0,68 itu hasilnya 1.800. Jadi uang
sekian dari saya. Sebelumnya maaf jika penjelasan saya agak rumit sedikit, tapi itu saya belum belajar tentang soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anwar, absen 10 dari kelas 10 TKS 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal beserta tambahan bunga pada periode sebelumnya. Artinya pada periode pertama perhitungannya sama seperti bunga tunggal. Namun pada periode kedua perhitungan bunganya mengacu pada total tabungan pada periode pertama. Periode ketiga perhitungan bunganya mengacu pada total tabungan periode kedua. Hal itu akan berlangsung terus-menerus selama tabungan masih aktif. Itulah mengapa bunga majemuk dikatakan selalu berubah-ubah selama setiap periodenya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rafasyah dari kelas 10 TKR 2 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunga majemuk manual. Ibu Siti menyimpan uangnya sejumlah 10 juta rupiah di bank. Bank A menawarkan suku bunga tetap 2% per tahun, sedangkan Bank B menawarkan suku bunga majemuk 2% per tahun. Kira-kira bank mana yang lebih menguntungkan bagi Ibu Siti jika ia akan menyimpan uangnya selama 4 tahun? Tahun 2023, Ibu Siti menerima tahun 2023 sebesar 10 juta rupiah. Pada tahun 2024, tabungan Ibu Siti sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan bunga 2% dari 10 juta rupiah, yaitu 200. Rupiah. Dan hasilnya 10.200.000. Nah, baru kelihatan periode berikutnya pada tahun 2025, jumlah tabungan 10.200.000. Namun besar bunga dihitung bukan dari tabungan awal, melainkan dari nominal terakhir yang dimiliki Ibu Siti, yaitu 2%. Bukan dikalikan 10 juta rupiah, namun 2% dikalikan dengan 10.200.000 rupiah, yaitu 204.000 rupiah. Rupiah, kan hasilnya 10.404.000 rupiah. Untuk tahun 2026 kita tulis tabungan awalnya adalah 10.404.000 rupiah. Maka besar bunganya adalah 2% dari 10.404.000 rupiah, yaitu 208.080 rupiah. Dan hasilnya 10.612.000 rupiah, 280 rupiah, 10 juta
rupiah. Pada tahun keempat atau terakhir tabungan awalnya adalah 10.612.080 rupiah. Kemudian bunganya 2% dari 10.612.080 rupiah. Kita hitung hasilnya adalah hasilnya 212.241,6.000. Itu dan hasilnya 10.824.321,6 rupiah. Inilah hasilnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ya'ul Haq, absen 12 dari kelas 10 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus bunga majemuk. Dengan contoh soal, Ibu Siti akan menyimpan uangnya sejumlah 10 juta rupiah di bank. Bank A menawarkan suku bunga tetap 2% per tahun, sedangkan Bank B menawarkan suku bunga majemuk 2% per tahun. Kira-kira bank mana yang lebih menguntungkan bagi Ibu Siti jika ia akan menyimpan uangnya selama 4 tahun? Dari soal tersebut maka dapat diketahui M0 yaitu modal awal sebanyak 10 juta. Dan B yaitu bunga sebanyak 2% per tahun. Dan N yaitu periode yaitu 4 tahun. Jadi di sini saya akan mencari hasil Bank B yang menawarkan suku bunga majemuk 2% per tahun dengan menggunakan rumus MN sama dengan M0 buka kurung 1 plus B pangkat N. Jadi tinggal dimasukkan saja. M0 yaitu 10 juta dan B yaitu 2% per tahun dan M periode yaitu 4 tahun. Pertama-tama di sini kita akan merubah pecahan persen ini menjadi pecahan desimal, bilangan desimal. Dengan weight-nya yaitu menjadi per 100, yaitu sama dengan 2 per 100.
maka hasil dari 2/100 yaitu 0,02. Setelah itu kita akan menambahkan 1 dengan 0,02, yaitu 1 yang hasilnya 1,02. Setelah itu kita akan memangkatkan 1,02 dengan 4, yang hasilnya di sini saya kesusahan menghitungnya, maka saya akan menggunakan kalkulator. Di sini didapatkan hasil 1,08243216. Setelah itu kita kalikan 10 juta dengan 1,08243216, yang hasilnya 10.824.321,6. Jadi keuntungan yang diperoleh Ibu Siti jika menabung di bank B adalah 10.824.321,6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.